Ada satu musuh yang berdiri di antara kamu dan segala yang ingin kamu capai. Ia bukan sainganmu. Ia bukan nasib buruk. Ia bukan kurangnya bakat. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih dekat, jauh lebih diam, dan jauh lebih sulit dilihat. Ia adalah egomu sendiri. Inilah peringatan dari Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday. Dalam 10 menit ke depan, kamu akan belajar bagaimana ego menyabotase dirimu di setiap tahap kehidupan, dan bagaimana kerendahan hati dan kerja keras diam-diam mengalahkannya. Holiday mendefinisikan ego bukan sebagai kepercayaan diri, tapi sebagai keyakinan yang tidak sehat akan kepentingan dirimu sendiri. Kebutuhan untuk menjadi lebih, untuk diakui, untuk menjadi benar. Ia berbisik bahwa kamu istimewa, bahwa aturan tidak berlaku, bahwa kamu sudah cukup tahu. Dan bisikan itu, ia berpendapat, adalah yang menghancurkan kebanyakan orang. Buku ini mengikuti 3 tahap yang kita semua lalui. Saat kita bercita-cita pada sesuatu. Saat kita mengecap kesuksesan. Dan saat kita menghadapi kegagalan. Ego menunggu menyergap kita di setiap satunya. Obatnya, di ketiga tahap, adalah kerendahan hati, kesadaran diri, dan fokus pada pekerjaan itu sendiri. Di tahap bercita-cita, ego suka bicara. Kita mengumumkan rencana besar kita, dan pujiannya terasa begitu enak hingga ia menguras dorongan untuk benar-benar melakukan pekerjaannya. Holiday bilang, lebih sedikit bicara, lebih banyak bertindak. Orang yang selalu menggambarkan mimpi mereka jarang membangunnya. Biarkan pekerjaan yang membuat suara. Ego juga memberitahumu bahwa kamu sudah cukup tahu. Tapi jalan menuju penguasaan menuntut untuk tetap menjadi murid selamanya. Holiday mendesakmu untuk selalu mencari orang yang tahu lebih banyak, dan belajar dari mereka dengan rendah hati. Begitu kamu memutuskan kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dipelajari, kamu berhenti tumbuh. Tetaplah bisa diajari, seumur hidup. Ia menarik garis antara passion dan tujuan. Passion itu lantang, emosional, dan sering buta. Tujuan itu tenang, terfokus, dan disiplin. Ego menyukai passion karena ia terasa menggairahkan. Tapi tujuan yang tenang dan realistis, tahu persis apa yang kamu mau dan bekerja mantap ke arahnya, itulah yang sebenarnya menyelesaikan sesuatu. Holiday menawarkan strategi awal karir yang ampuh, yaitu kanvas. Temukan orang yang bisa kamu bantu, dan buat mereka terlihat baik. Lakukan pekerjaan yang tidak bergengsi, bagi pujiannya, bersihkan jalan untuk orang lain. Ini terasa di bawah ego, yang ingin bersinar. Tapi ia membangun keterampilan, hubungan, dan kepercayaan yang berbuah luar biasa kemudian. Ia mengajukan pertanyaan tajam, yang ditanyakan oleh seorang jenderal hebat. Menjadi, atau melakukan? Apakah kamu ingin menjadi seseorang yang penting, punya gelar dan pengakuan? Atau apakah kamu ingin benar-benar melakukan pekerjaan yang bermakna, bahkan tanpa pujian? Ego memilih menjadi. Kehebatan memilih melakukan. Saat kesuksesan akhirnya datang, ego tumbuh bahkan lebih berbahaya. Ia memberitahu kita bahwa kita melakukannya sendiri, bahwa kita tak tersentuh. Holiday memperingatkan tentang penyakit aku, rasa berhak dan keangkuhan yang merayap masuk bersama pencapaian. Ego yang sama yang diberi makan oleh kesuksesan itulah yang lalu diam-diam membusukkan kesuksesan itu dari dalam. Obat untuk kesuksesan adalah ketenangan, tetap membumi dan rendah hati. Terus belajar. Terus melayani. Ingat seberapa banyak keberuntungan dan berapa banyak orang yang menyumbang pada posisimu sekarang. Pemimpin yang bertahan adalah yang, bahkan di puncak, tak pernah mulai mempercayai sanjungan tentang diri mereka sendiri. Ego dalam kesuksesan juga muncul sebagai kebutuhan untuk mengendalikan segalanya, dan paranoia yang menyertainya. Holiday bilang lepaskan, percayai orang-orang baik, kelola dirimu sendiri sebelum mengelola orang lain. Semakin besar egomu tumbuh, semakin kecil dan rapuh duniamu menjadi. Dan saat kegagalan datang, seperti yang dialami semua orang,
Ego membuatnya jauh lebih buruk. Ia mengubah kemunduran menjadi cerita tentang ketidakadilan, tentang menyalahkan, tentang menjadi korban. Halliday bilang kegagalan bukan akhir. Ia adalah umpan balik. Bagaimana kamu merespons, dengan ego atau dengan kerendahan hati, menentukan apakah kamu bangkit lagi. Ia membagikan gagasan yang kuat, waktu hidup versus waktu mati. Dalam kemunduran apapun, kamu bisa duduk dalam waktu mati, pahit dan menunggu. Atau kamu bisa memakai waktu hidup, belajar, bersiap, dan membaik. Periode sulit yang sama bisa disia-siakan, atau diubah menjadi fondasi kebangkitanmu. Pilihan ada di tanganmu. Di atas segalanya, Halliday bilang lepaskan nilai dirimu dari hasil. Kamu tidak selalu mengendalikan apakah kamu menang. Kamu hanya mengendalikan usaha dan integritas yang kamu bawa. Saat pekerjaan itu sendiri sudah cukup, saat kamu melakukannya dengan baik demi pekerjaannya, ego kehilangan cengkeramannya, dan kamu menemukan kedamaian yang lebih dalam dan lebih mantap. Halliday memperingatkan bahwa ego mengejar pengakuan lebih dari hasil. Kita mulai ingin melakukan pekerjaan hebat, tapi pelan-pelan kita mulai ingin terlihat seolah melakukan pekerjaan hebat, yang sama sekali bukan hal yang sama. Tepuk tangan menjadi tujuannya, dan pekerjaannya menderita. Tetap fokus pada hasil, dan biarkan pengakuan menjadi efek samping, bukan tujuan. Ego suka menceritakan kisah-kisah yang menyanjung tentang diri kita, bahwa kita ditakdirkan, istimewa, layak menerima. Halliday menyebut kisah-kisah ini berbahaya, karena ia menggantikan usaha yang jujur dengan hayalan yang nyaman. Orang sukses tetap berhubungan dengan kenyataan. Mereka menilai diri dari apa yang sebenarnya mereka lakukan, bukan dari narasi mengesankan di kepala mereka. Satu tanda orang yang telah menguasai ego adalah pengekangan. Saat dihina, mereka tidak harus membalas. Saat dipuji, mereka tidak mabuk olehnya. Saat mereka bisa merebut sorotan, mereka sering mundur selangkah. Pengendalian diri yang tenang ini, menolak memberi makan ego, adalah kekuatan yang langka dan ampuh. Halliday merayakan kerja keras yang tidak bergengsi. Ego ingin gelar, sorotan, jalan pintas. Tapi kehebatan dibangun dalam jam-jam membosankan yang tak dilihat siapapun. Latihan, persiapan, pengulangan. Jatuh cintalah pada prosesnya, pekerjaan harian itu sendiri, dan kamu menjadi tak terhentikan, karena kamu tidak lagi butuh tepuk tangan untuk terus berjalan. Dan ia mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bangkit sendirian. Ego mengklaim seluruh pujian. Kebijaksanaan mengingat para mentor, rekan tim, keberuntungan, orang-orang yang membuka pintu. Rasa syukur adalah obat untuk rasa berhak. Tetaplah bersyukur, tetaplah rendah hati, dan kamu tetap terbuka pada bantuan yang selalu dibutuhkan kehebatan. Inilah inti dari buku ini. Ego adalah musuh di setiap tahap, saat kamu bercita-cita, saat kamu sukses, dan saat kamu gagal. Obatnya selalu sama. Kerendahan hati. Kerja keras yang tenang. Dan fokus pada melakukan, bukan pada dilihat. Kuasai egomu, dan kamu menyingkirkan rintangan terbesar bagi kehebatanmu sendiri. Inilah satu langkah untukmu hari ini. Tangkap egomu sekali. Sadari satu momen saat kamu ingin pamer, ingin menjadi benar, atau ingin mengambil pujian, dan sebaliknya, tetaplah diam dan biarkan pekerjaan yang berbicara. Cukup sekali. Dan sadari apa yang terjadi. Kamu menghabiskan 10 menit online, dan kamu pergi dengan musuh terbesarmu sudah dikenali, bukan perasaan hampa. Itulah tujuan channel ini. Subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.